Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Faidah dari Prodi PGMI semester 4B STAI Persis Garut. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus pelanggaran terhadap Pancasila dan kasus yang saya ambil mengenai eksploitasi anak di balik badut jalanan. Anak merupakan investasi paling berharga bagi keberlangsungan negara kita tercinta di masa mendatang. Namun sayangnya, di negeri ini masih subur praktik eksploitasi terhadap anak. Salah satu contoh kasusnya yang sekarang sedang marak adalah badut jalanan. Badut jalanan semakin marak di jalan-jalan, khususnya di daerah kota Garut. Dengan bermodalkan kostum badut dan tape musik yang digantungkan di leher, dan orang tersebut menari-nari untuk menarik perhatian para pengendara. Ironisnya, bukan hanya orang tua atau orang dewasa yang menjadi badut jalanan, namun tak sedikit pula di antara mereka adalah anak-anak usia sekolah dasar atau SD. Terlebih pada masa pandemi saat ini, pembelajaran sekolah dilaksanakan secara daring sehingga memberikan peluang lebih besar untuk anak-anak tersebut mengamen di jalanan dan tidak terlalu terbebani oleh sekolahnya. Masih terjadinya eksploitasi terhadap anak, pangkal utamanya merupakan berawal dari faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan yang tinggi sementara pemasukan yang tidak sepadan menuntut seorang anak membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarganya. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini yang menjadi salah satu penghambat perekonomian baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Oleh karena itu, diindikasikan terjadinya eksploitasi anak dikarenakan mempekerjakan anak di bawah umur dan telah merampas hak-hak yang seharusnya tugasnya adalah belajar dan bermain sesuai dengan usianya. Namun mereka memilih untuk mengamen menjadi badut jalanan, entah karena perintah orang tuanya atau karena keinginannya. Namun hal tersebut tidaklah dibenarkan. Kasus eksploitasi terhadap anak ini bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan karena sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 18 dijelaskan bahwa anak seharusnya memperoleh hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta wajib mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Nah, fenomena anak-anak menjadi badut jalanan menjadi alarm bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan yang dieksploitasi secara ekonomi dengan dipaksa atau dibiarkan bekerja. Dengan bekerja, hak anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh juga dirampas. Orang dewasa dan orang tua harusnya menyadari jalanan bukanlah tempat yang aman untuk anak-anak. Dunia mereka semestinya diisi dengan belajar dan juga bermain. Butuh intervensi negara untuk anak-anak yang sempat merasakan kerasnya kehidupan di jalanan ini, agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan usianya dan siap menjadi penerus bangsa yang membanggakan. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua adalah tanggung jawab pemimpin, karena pemimpin harus menyejahterakan rakyatnya. Kedudukan seorang pemimpin atau imam atau kepala negara mempunyai kedudukan seperti walinya anak yatim piatu. Ini menandakan bahwa pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyatnya haruslah kebijakan yang mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama. Seperti pada sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini terbukti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata pemerintah. Namun di balik itu semua, perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi oleh orang tua menjadi pengemis tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpinnya saja, akan tetapi keluarga dan masyarakat pun memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya menjadi pengemis. Keluarga mempunyai kewajiban memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, pakan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi
kebutuhan anak lainnya, termasuk memenuhi kebutuhan anak atau kewajiban anak sebagai pelajar dan untuk disekolahkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.